semuanya, kali ini kita akan belajar kembali mengenai SQL. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi agregat, di mana di antaranya menyangkut ada group by. Nanti saya juga akan membahas mengenai having dan apa bedanya dengan where. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini saya akan menggunakan database yang sudah saya miliki. Di sini saya kasih nama employees DB sih, tapi kalau kalian belum punya, kalian bisa lihat video mengenai import database melalui MySQL Workbench. Nah, jadi di sana ada linknya juga untuk mendownload database yang sama. Tapi mungkin namanya nanti classic model. Jadi nggak masalah sih, tapi isinya tetap sama. Cuma nama database-nya aja beda gitu. Oke, jadi kadang-kadang kita ingin mengambil data itu berupa data terbesar, data terkecil, atau mungkin rata-rata dari sebuah data. Kadang kita juga ingin menghitung ada berapa banyak sih datanya, seperti itu ya. Itu kita bisa menggunakan fungsi agregat gitu ya. Jadi semacam fungsi statistik gitu ya. Contohnya kalau saya punya produk nih, misalnya nih ada quantity in stock atau stok ya, misalnya stok terkecil itu berapa sih? Stok terbesar berapa? Rata-rata stok tuh berapa? Misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa gunakan yang namanya fungsi agregat gitu kan daripada kalian misalnya rata-rata stok itu kan kalian akan jumlahin nih satu-satu 992 tambah 4357 tambah-tambah sampai habis baru dibagi dengan jumlahnya. Nah, daripada kalian lakukan manual seperti itu, sebenarnya di SQL itu udah ada sih fungsi yang melakukan semua itu. Itu kita kasih nama sebagai agregat. Nah, agregat function itu ada 5 ya. Ada AVG, ini rata-rata. Jadi jangan kepanjangannya average sih, tapi kalian tulisnya AVG gitu ya, jangan average. Memang namanya dia AVG. Sum, seperti kalian tahu, sum itu adalah untuk menjumlahkan. Jadi menjumlahkan itu dia menjumlahkan setiap isi datanya. Misalnya nih 8990 ditambah 7689 dan seterusnya. Itu sum. Nah, sedangkan jadi ini menjumlahkan ya, mentotal. Ada lagi yang namanya max. Nah, sesuai dengan namanya ini mencari nilai terbesar. Sedangkan min ini kebalikannya, mencari nilai terkecil. Nah, ada lagi satu fungsi agregat yaitu count. Nah, count ini adalah banyaknya data. Nah, jangan bingung dengan antara count dengan sum. Kadang-kadang ada yang bingung loh antara count dengan sum. Kalau misalnya kalian ngitung data itu kan kalau banyaknya data ini nih data ke satu, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Intinya dia ada 122 data. Nah, ada berapa baris sih? Nah, itu dihitungnya dengan count gitu. Contoh lain dari count misalnya ada berapa sih produk line yang produk lainnya plains misalnya kayak gitu. Yang plains ini ada berapa? Oh ada satu, terus nanti ketemu kata plains lagi, oh ada dua, ketemu lagi plains, oh ada tiga gitu loh. Jadi ada berapa banyak data itu menggunakan count. Sedangkan kalau sum isinya yang dijumlahin gitu. Jadi 5545 ditambah 6553 kayak gitu. Isinya ini. Tentu saja kalau seperti itu berarti average kan juga rata-rata ya. Rata-rata kan berasal dari penjumlahan gitu kan dibagi dengan banyaknya data. Average, max, sum, max, dan min ini digunakan untuk data yang number. Itu lebih tepat begitu. Karena nggak mungkin dong kalian menjumlahkan misalnya ini, produk vendor. Min, lin, diecast kalian tambahkan dengan exoto, itu kan nggak mungkin gitu. Pasti yang dijumlahkan itu adalah bilangan. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau count, karena dia hanya menghitung banyaknya data, tidak peduli tipe datanya apapun, ya udah dia hitung asalkan ada data, berarti itu hitungannya udah nambah satu jumlah. Ketemu data lagi tambah satu jumlahnya gitu ya. Hanya count yang bisa untuk semua tipe dari kolom seperti itu. Oke, saya langsung contohkan. Misalnya nih, saya ingin mengetahui berapa sih stok terkecil. Nah, terkecil itu berarti kita gunakan min ya. Berarti select min. Nah, eh, minimum dari apa sih yang mau kalian tampilin? Minimum dari quantity in stock. Ya udah kalian tulis aja quantity in stock. Oke, from products. Ya kan? Nah, ini kalian execute nih. Nah, ini minimumnya tuh 15 gitu kan. Jadi kan ini min quantity stock. Nah, kalian boleh kasih alias sih as stock
terkecil misalnya. Nah, itu bisa ya, jadi munculnya seperti itu. Dan dalam satu select itu bisa lebih dari satu fungsi agregat. Misalnya, kalian pakai max, misalnya saya ingin tahu berapa yang terkecil dan berapa yang terbesar, misalnya kayak gitu. Nah, ini saya enter ya, supaya muncul dalam satu layar. Ini terbesar. Oke. Nah, jadi yang terbesar 9997 seperti itu misalnya. Jadi banyak. Misalnya contoh nih saya akan menghitung stok rata-rata. Nah, kalau stok rata-rata itu kan AVG ya. AVG dari quantity in stock S rata-rata. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini rata-ratanya sekian gitu. Kalau kalian mensum bisa aja sih, tapi untuk apa ya mensum ya? Ya untuk sekedar tahu aja lah misalnya ya. Oke, sum dari misalnya kalian ingin menjumlahkan stok-stok yang ada, gitu kan? Total stok. Nah, ini juga bisa kayak gini. Terus misalnya kalian ingin ngapain lagi? Ada berapa sih datanya di count? Sebenarnya sih ketika kalian men-select semua itu kalian udah tahu banyaknya data. Nah, sebenarnya kalian udah tahu sih ini banyak datanya itu 110 sih gitu kan. Dengan cara misalnya select bintang from products. Biasanya kan nanti ada berapa rows return kayak gitu ya. Jadi jawabannya sesuai dengan banyaknya data mestinya 110 sih gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ada 110 data di sini. Nah, oke, ini adalah contoh-contoh penggunaan fungsi agregat. Atau misalnya, ini saya coba tampilkan semua ya, biar kalian bisa ngeliat gitu contoh data. Oh, di sini, sorry. Nih, ini ada berapa sih? Nah, 110 ya, benar ya. Oke, jadi misalnya saya pengen menghitung nih yang classic cars itu, yang produk lainnya berupa classic cars itu ada berapa sih? Ada berapa banyak sih? Berarti kan pertanyaannya adalah ada berapa banyak. Berapa banyak itu berarti dia menggunakan nggak mungkin average, nggak mungkin sum. Sum itu kan menjumlahkan, mentotal. Ada berapa banyak itu count ya, karena banyaknya data gitu ya. Jadi count. Oke. Ada berapa banyak sih produk? Nah, kalian kan mau ngitung produknya nih, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Ya, kalian boleh pakai kolom apa aja sih, karena ya semua kolom ini bisa mewakili gitu loh. Atau misalnya kalian simply tulis count bintang. Nah, jadi seperti itu. Contoh nih, misalnya kalau from products, itu kan semua ya. Ini dia akan ke 110-nya itu bakalan tampil gitu. Nah, sekarang kita kan mau mencari yang produk lainnya motorcycles aja. Nah, berarti di sini kalian kasih tahu where product lines sama dengan, benar nggak sih tulisannya product lines? Oh, nggak pakai S. Nah, product line sama dengan, misalnya saya mau menampilkan yang motorcycle. Nah, jadi nih yang motorcycles ini 13 aja gitu. Jadi tadi kan totalnya 110 tuh. Yang motorcycles tuh itu cuma 13. Jadi bisa digunakan seperti ini. Atau misalnya kalian mau tampilin, ini kan yang ini count aja kan, as jumlah gitu kan, atau banyaknya produk. Jadi kalian bisa kasih di sini nih produk lainnya. Nah, jadi kayak gini. Oke, jadi motorcycles 13. Nah, jumlah motorcycles-nya 13. Atau misalnya kalau kalian mau, oke, sekarang classic cars deh. Ya udah, kalian tinggal ubah nih jadi classic cars, misalnya seperti itu. Nah, ini kan udah nih. Oke, berarti dia 38 nih, gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya pengen tahunya tuh kayak gini. Saya pengen tahu, yang motorcycles itu ada berapa produk, kemudian yang classic cars ini ada berapa produk, dan lain-lain ya. Misalnya ada truck and buses ini, dia berapa produk gitu. Jadi saya ingin menampilkan semua gitu kan, semua produk lines dan jumlah produknya itu per produk lines itu berapa. Nah, berarti semua produk lines ditampilkan, berarti nggak ada where. Nah, kalau kalian tulis seperti ini kalian execute misalnya,
maka yang tampil itu dia bakalan, loh kok Classic Cars aja ya? Kok Classic Cars-nya 110? Bukannya tadi Classic Cars itu hanya 13 atau 11 ya kalau nggak salah. Intinya bukan 110. Lah kok salah sih? Padahal maksudnya kita mau menampilkan Classic Cars ada tadi 13, kemudian motorcycles ada berapa kan gitu kan, tapi dia nggak mau. Nah inilah fungsi agregat itu nggak bisa kalian sandingkan begitu saja dengan kolom tertentu. Dalam hal ini kita kan mengelompokkan per product lines. Jadi misalnya contoh nih, kita kelompokkan yang motorcycles, kita kelompokkan jadi satu dihitung. Classic cars dikelompokkan jadi satu dihitung. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas di video berikutnya. Di sana kita akan menggunakan group by.